Definisi air baku. Sumber air baku memegang peranan yang sangat penting dalam industri air minum. Air baku atau raw water merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih. Berdasarkan SNI nomor 6773/2008 tentang spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air dan SNI nomor 6774/2008 tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air, pada bagian istilah dan definisi yang disebut dengan air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Sumber air baku bisa berasal dari sungai, danau, sumber air dalam, mata air, dan bisa juga dibuat dengan cara membendung air buangan atau air laut. Karakteristik air baku. Penyediaan air bersih selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kegunaannya digolongkan menjadi kelas 1, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2 yaitu air yang peruntukannya digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Pada umumnya, instalasi pengolahan air minum merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan proses filtrasi, sedimentasi, koagulasi, dan mikrobiologi. Tingkat pengolahan air tergantung pada karakteristik sumber air baku yang digunakan. Adapun tujuan dari kegiatan pengolahan air minum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunkan kekeruhan, 2. Mengurangi bau, rasa, dan warna, 3. Menurunkan dan mematikan mikroorganisme, 4. Mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air, 5. Menurunkan kesadahan, 6. Memperbaiki derajat keasaman atau pH. Yang pertama yaitu screening. Screening berfungsi untuk memisahkan atau pengambilan benda-benda yang mengapung seperti ranting-ranting pohon, dedaunan, kertas-kertas, serta sampah-sampah yang terdapat pada air baku. Dengan adanya proses screening, maka bisa dicegah timbulnya kerusakan-kerusakan serta penyumbatan pada peralatan instalasi pengolahan air. Selanjutnya, proses sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pemurnian air dengan cara pengendapan bahan padat yang terdapat dalam air baku. Proses pengendapan ada yang bisa terjadi langsung, tetapi ada pula yang memerlukan proses pendahuluan seperti koagulasi atau reaksi kimia. Prinsip sedimentasi adalah pemisahan bagian padat dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga bagian yang padat dan memiliki massa yang lebih berat dari air berada di dasar kolam pengendapan, sedangkan air akan berada di atasnya. Di sini kami memilih proses sedimentasi langsung dengan cara memberi jeda waktu agar partikel mengendap di bawah permukaan. Koagulasi. Koagulasi yaitu proses pencampuran koagulan, bahan kimia atau pengendap ke dalam air baku dengan kecepatan perputaran yang tinggi dalam waktu yang singkat. Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan pada air baku untuk membantu proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tidak dapat mengendap secara gravimetri. Koagulasi merupakan proses pengolahan air di mana zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk blok-blok dengan cara penambahan zat kimia, misalnya VaC dan tawas. Dari proses ini diharapkan blok-blok yang dihasilkan dapat disaring. Tujuan dari koagulasi adalah mengubah partikel padatan dalam air baku yang tidak bisa mengendap menjadi mudah mengendap. Hal ini karena adanya proses pencampuran koagulan ke dalam air baku sehingga menyebabkan partikel padatan yang mempunyai padatan ringan dan ukurannya kecil menjadi lebih berat dan ukurannya besar yang mudah mengendap.
Proses koagulasi dapat dilakukan melalui tahap pengadukan antara koagulan dengan air baku dan netralisasi muatan. Prinsip dari koagulasi yaitu di dalam air baku terdapat partikel-partikel padatan yang sebagian besar bermuatan listrik negatif. Partikel-partikel ini cenderung untuk saling tolak-menolak satu sama lain sehingga tetap stabil dalam bentuk tersuspensi atau koloid dalam air. Selanjutnya, pada proses filtrasi yang harus dipersiapkan yaitu alat dan bahannya. Pertama, siapkan botol bekas. Posisi botol dibalik. Pada bagian paling bawah, masukkan kapas. Lalu masukkan tisu. Masukkan kerikil. Kemudian masukkan batu. Setelah itu masukkan pasir. Kemudian masukkan arang. Setelah arang, masukkan pasir lagi pada bagian paling atas, lalu masukkan tisu. Setelah selesai menyusunnya, tuangkan air bakunya dan hasilnya air baku yang awalnya kotor atau tercemar menjadi bersih. Apabila air sudah melalui tahap filtrasi, air yang akan didistribusikan harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, dan lain-lain untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan warga.